Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel Santri NU. Semoga teman-teman yang sedang beraktivitas dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Oke, di sini saya melihat channel daripada TSTV 414 nih, yang mana channel ini memang salah satu channel aswaja yang membantah daripada pendapat-pendapat Salafi Wahabi, termasuk Harry Pras ya. Harry Pras ini menuding kitab Ihya itu berisi hadis palsu, dan malah dia berkata untuk ditinggalkan kitab Ihya. Saya yakin Harry Pras ini belum baca kitab Ihya ya. Jadi mungkin dia tidak tahu ya, ada seorang ulama besar, ulama yang terkenal, namun dianya itu mendapat cambukan Nabi Muhammad karena menyebabkan dianya itu menghina atau meremehkan daripada hasil karya Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin ya. Mari kita simak video yang disampaikan oleh Harry Pras. Setelah ini saya akan menanggapinya. Oke. Harry Pras banyak diprotes oleh penganut atau pengamat kitab Ihya Ulumuddin. Harry Pras kalau belum baca kitabnya jangan sok bicara. Kebetulan juga saya punya asatid, jadi punya guru. Ini sudah fasih, sudah khatam baca kitab Ihya Ulumuddin, dan dia memberikan kesimpulan dan mengajarkan kita lebih baik tinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Sudah teman-teman dengar kan ya? Kata Harry Pras, lebih baik tinggalkan. Bagi saya kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang luar biasa daripada Imam Ghazali ya. Mungkin dia tidak tahu seseorang ulama yang dicambuk oleh Rasulullah dikarenakan dia menghina atau malah dianya itu tidak terima ya dengan karangan Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Mari kita akan mengaji bersama bagaimana kisah tersebut. Di sini saya mengutip ya, ini saya salin ya. Teman-teman bisa cek di dalam kitab. Jadi lihat di kitab ini ya. Teman-teman bisa cek, lihat di kitab ini ya, atau di kitab Ihya Ulumuddin tapi yang yang lokal ya, bukan yang Beirut atau DKI, cetakan lokal itu ada di samping di luarnya. Oke, kita akan dengarkan, kita akan baca secara seksama bagaimana kisah seorang ulama yang terkenal, dianya itu menghina atau mencaci atau ya intinya lah tidak terima atau tidak setuju dengan kitab karangan Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Oke, kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasannya Imam Yafi itu menyebutkan bahwasannya ada seorang imam besar namanya Abu Hasan Ali bin Hirzihim ya. Orang yang ahli fikih yang terkenal dengan Al-Maghribi, Maroko ya. Jadi dianya itu ingkar terhadap kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi Abu Hasan Ali bin Hirzihim ini adalah salah satu ulama yang terkenal, tapi dianya itu ingkar tidak setuju atau tidak suka ya dengan kitab Ihya Ulumuddin ya. Oke, selanjutnya di sini lalu Abu Hasan Ali bin Hirzihim ini, karena dianya itu salah satu ulama besar, pengikutnya banyak, akhirnya dianya itu memerintah untuk mengumpulkan salinan-salinan daripada Ihya Ulumuddin, yang mana itu akan dibakar ya, pasnya di hari Jumat ya. Mau dibakar di hari Jumat. Bayangkan, ulama besar mau membakar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Suatu malam ya, tepatnya di malam Jumat ya. Di malam Jumat tiba-tiba Abu Hasan Ali bin Hirzihim ini tidur ya, lalu bermimpi dengan Nabi ya. Bermimpi bertemu dengan Nabi ya. Yang mana Nabi di sini bersama Abu Bakar, Umar ya, dan Imam Ghazali yang berdiri di hadapan Nabi ya. Jadi Abu Hasan Ali bin Hirzihim ini bermimpi bahwasannya di Masjid Jami ya, di Masjid Jami beliaunya ini
bertemu dengan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Umar, yang mana di hadapan beliau ada Imam Ghazali. Lalu ketika Imam Hirzihim ini datang ya atau menghadap, Imam Ghazali berkata, "Hadza hosmi." Ini musuhku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Kenapa kok sampai seperti itu Imam Ghazali? Karena Hirzihim, Abu Hasan Ali bin Hirzihim ini ingkar terhadap Ihya, ya. Tidak suka, dan dia malah merencanakan untuk membakarnya, ya. Lalu Imam Ghazali meminta kepada Nabi Muhammad untuk diberi haknya, ya. Diberi haknya terhadap musuhku ini, ya. Akhirnya Nabi Muhammad ini mengecek kitab Ihya Ulumuddin, mulai dari per lembar, per halaman, dibaca dari awal sampai akhir, ya. Kemudian beliau berkata, "Wallahi, ya, ini adalah kitab yang sangat bagus," katanya. Lalu Abu Bakar juga mengecek kitab Ihya, ya. Lalu melihatnya, ya. Lalu Abu Bakar berkata, "Iya, ya." Jadi Abu Bakar juga menyatakan bahwasannya kitab Ihya itu kitab yang bagus. Kemudian Umar Al-Faruq, ya, juga begitu, ya. Lalu memujinya, ya. Nah, lalu ya Nabi memerintah kepada Ali bin Hirzihim, ya, untuk membuka bajunya, ya. Lalu memukul atau dicambuk, ya. Dicambuk, ya. Di sini 5 cambukan, ya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ini meminta keringanan kepada Rasul, ya Rasulullah, ya. Mungkin dugaan daripada Ali bin Hirzihim ini, Abu Hasan Ali bin Hirzihim ini berbeda dengan sunnahmu, katanya. Akhirnya Imam Ghazali memaafkannya, ya. Memaafkannya karena permintaan daripada Abu Bakar, dan Imam Ghazali juga memaafkan daripada yang dilakukan oleh Abu Hasan Ali bin Hirzihim, ya. Abu Hasan Ali bin Hirzihim. Oke. Selanjutnya, ya, jadi ketika imam tersebut bangun, ya, bangun dari tidurnya, ternyata ketika bangun di tidurnya tiba-tiba di punggungnya itu ada bekas cambukan, ya. Bayangkan, ya, bekas cambukan. Itu terjadinya di mimpi, dicambuk di mimpi, tapi nyata sampai dia bangun. Jadi di tubuhnya, pas di punggungnya itu terdapat bekas cambukannya. Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu murka, ya. Nabi Muhammad itu membalas tingkah daripada Ibnu Hirzihim ini, ya, karena ingkar kepada Imam Ghazali, lalu memohon ampun, ya. Lalu lama-kelamaan Abu Hirzihim ini daripada bekas cambukannya itu sakit, ya, sakit yang sangat lama, akhirnya dia memohon kepada Allah dan minta syafaatnya Rasul, ya. Lalu beliau bermimpi lagi, ya. Lalu Nabi Muhammad ini mengusap dengan tangannya kepada punggungnya, maka dengan izin Allah sisa atau bekas cambukan yang dicambuk oleh Nabi Muhammad itu hilang, ya. Nah, ini kisah yang menariknya daripada Abu Hasan Ali bin Hirzihim. Jadi mungkin Heri Pras ini tidak tahu kisah tersebut, ya. Jadi kepada Salafi Wahabi, jangan anda itu koar-koar kitab Ihya itu ditinggalkan karena anda belum baca, belum tahu sejarahnya daripada Imam Ghazali. Jadi kalau memang tidak setuju, tidak usah koar-koar seperti itu. Kami yang Aswaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat suka, apalagi dengan kitab Ihya Ulumuddin, ya. Kitab yang sangat luar biasa, yang menerangkan tentang hati, tentang dunia, ya. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu, itu luar biasa karangan daripada Imam Ghazali, ya. Jadi kepada Salafi Wahabi, ya, tolong, ya, hati-hati, ya, dalam melontarkan kata, apalagi sampai menuding kitab Ihya, ya. Jadi kitab Ihya ini karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini di masanya sampai dijuluki, diberi gelar Hujjatul Islam. Tidak ada yang diberi gelar seperti itu kecuali Imam Ghazali, karena kecerdasan beliau luar biasa, ya. Jadi
Ini peringatan bagi kita semua, terutama kepada Salafi Wahabi. Jangan Anda sekali-kali ya koar-koar ya Ihya Ulumuddin ini gini begini, tinggalkan dan sebagainya. Kalau memang tidak setuju, tidak usah seperti itu ya. Kita golongan Aswaja akan tetap mengkaji daripada kitab Ihya Ulumuddin. Oke, mungkin sekian videonya. Kalau teman-teman ingin lihat lengkapnya daripada kisah tersebut, silakan cek di dalam kitabnya ya. Oke, mungkin sekian videonya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.